بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نبدأ هذا اللقاء بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الطلاب، أرجو أن تكونوا بخير. في هذا اللقاء نحن سنواصل حديثنا عن الوصف. أخذنا في اللقاء الأول موضوع الوصف وبينا فيه وتكلمنا فيه عن تعريفه وأنواعه، وتطرقنا أيضا إلى الأمثلة من كل نوع من نوعيه. وفي اللقاء الثاني تدربنا أيضا في كتابة الوصف، خاصة في وصف الأماكن، وأخذنا مثالا من الكتاب ثم نكتب مثالا وصفا آخر على المنهج الذي أخذناه من الكتاب. وفي هذا اللقاء نحن ما زلنا نعالج موضوع الوصف، لكن بالتفصيل. الآن سنتكلم عن أسلوب الوصف، كيف نكتب وصفا وكيف يكون ترتيب هذا الوصف في الكتابة. أنا أخذت هذه المادة من الكتاب، وأيضا رفعت هذا الكتاب في e-learning. يمكن أن تحملوها في e-learning. Jadi saya ambil materi ini dari buku, yang bukunya sudah saya upload juga di e-learning, bisa antum download. Ada dua buku di situ, Al-Insya Al-Wadih li Ali Ridha wa Taisir Al-Insya li Khalil Al-Handawi. وهنا وجدنا موضوعا جميلا عن أسلوب الوصف، وأنا لخصت أيضا هذا الموضوع في شريحة التي أعددت، ويمكن أن تأخذوها في e-learning، أن تحملوها في e-learning. وسنتكلم في هذا اللقاء عن أسلوب الوصف، كيف نعالج موضوعا وصفيا. انظر، في معظم الأحيان الطلاب يجدون صعوبة في الكتابة، ويعود ذلك إلى قلة الممارسة. صحيح؟ نعم، لأن المفتاح في دراسة اللغة في كل المهارات الموجودة الممارسة. إن لم تكن هناك ممارسة لن تستطيع أبدا أن تتكلم بلغة ثانية. إذن الممارسة شيء لا بد منه في دراسة اللغة. فالوصف الكتابي لا يختلف عن التصوير في شيء، لأن الصور الفوتوغرافية أو الصور التي نعرفها صورة، gambar fotografi، هي أصلها مثل الكتابة. معنى ذلك أن نحن نستطيع أن نحول هذه الصورة إلى التعبير الكتابي كما هي، لكن الاختلاف فقط في نوعها. هنا كتابة وهناك صورة. Jadi kalau menurut buku ini dikatakan gambar itu sama dengan tulisan. Artinya gambar itu bisa dikonversi menjadi tulisan persis seperti apa yang ada di gambar, atau seperti apa yang dilukis oleh tangan, ar-rasam bil yad. Lukisan tangan pun bisa dinarasikan dalam tulisan. Itu artinya tulisan bisa menghadirkan gambar itu ke dalam pikiran pembacanya. طبعا الشرط كما درسنا في اللقاء الأول، الوصف يتوقف على قوة الملاحظة. قوة الملاحظة ini yang paling penting. ملاحظة تامة الذي يعتمد على الحواس. Kita sudah bicarakan di pertemuan pertama itu kan. Quwatul mulahazah yang bertumpu pada pemanfaatan hawas khamsah, al-hawas al-khamsu, panca indera. Nah, jadi tinggal bagaimana kita menyajikan
apa yang kita lihat, apa yang kita pandang ini dalam tulisan dengan modal al-alfaz. Karena menghadirkan sebuah tulisan tapi miskin alfaz tidak akan bisa. Unzur, huna يقول الكاتب يتوقف نجاح الكاتب في الوصف على الألفاظ التي ينتقيها والصور والأخيلة والتشابه التي يستعملها. Jadi keberhasilan seorang penulis yatawaqaf ala fil wasf, ya, dalam mendeskripsikan, yatawaqaf ala al-alfaz, kosakata, dengan kata-kata. Bagaimana kalau kita menulis kalau kita tidak punya tharwah lugawiyah, tidak punya mufradat, tidak hafal banyak mufradat, hanya mendeskripsikan dengan kalimat yang terbatas, itu sangat tidak ideal dalam menulis kita miskin mufradat. Nah, disinilah kita nanti pelan-pelan harus membaca, harus melihat contoh. Makanya saya mulai dari kemarin adalah mencontoh buku, cari yang mudah difahami di buku, tirukan. Nah, sudah banyak referensi saya berikan kemarin buku-buku. Nah, ini buku yang 2 ini sekarang, ini lebih spesifik lagi, ini tentang wasaf. Kalau kemarin catatan perjalanan, kalau sekarang ini contoh-contoh dalam wasaf. Lihat banyak judul-judul yang bisa antum baca. Ya, sekarang bola ada di antum, kuncinya ada di antum, tinggal antum yang memanfaatkan. Dibaca, dipelajari. Pasti awalnya susah karena harus banyak buka kamus, mufradatnya banyak yang belum paham. Kadang juga tidak terhenti sampai buka kamus, karena banyak juga ketika kata-katanya sudah difahami satu persatu, tapi jadi rangkaian jumlah, jadi rangkaian kalimat masih susah difahami. Nah, itulah di situ nanti konteks yang kita harus pahami. Nah, tapi harus dilatih, tidak bisa tidak. Nah, ini judul-judul yang ada di sini banyak yang sebenarnya sederhana, tapi memang kosakatanya cukup banyak yang baru gitu. Memang perlu harus buka kamus. Saya pun demikian. Bacanya juga harus tetap buka kamus. Nuwasil al-hadith. Wa li mu'alajati mawdu'in wasfiyyin yahsunu bina an nuqassim al-mawdu' ila aqsam. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyusun sebuah tulisan tentang deskripsi atau tulisan deskriptif. Bisa dipakai dalam konteks wasful amakin, bisa yang lain. Nah, tapi kalau di sini sedikit banyak menyinggung tentang wasful amakin. Unzur, hunaka khamsa marahil atau khamsata umur. Awalan al-muqaddimah, thumma wasfu syai' al-ijmali, wasful ajza' atau al-wasf at-tafsili. Saya sederhanakan jadi wasf tafsili. Thumma asy-syu'ur wal awatif, thumma an-nihayah. Jadi ada 5 poin dalam PPT, di situ sudah saya tuliskan. Al-muqaddimah, wasfu syai', wasful ajza', asy-syu'ur wal awatif, wan nihayah. ماذا نكتب في المقدمة؟ في المقدمة نكتب ماذا نتحدث فيها نتحدث عن المناسبة التي أوصلتنا إلى هذا المكان الذي سنصفه وهي ليست ضرورية على كل حال. هنا ماذا أقول المقدمة, pembukaan ini bisa apa saja sebenarnya isi pembukaan itu, tergantung jenis tulisan kita. Kalau tulisan kita intinya adalah tarwij al-makan as-siyahi, untuk mempromosikan tempat wisata, maka muqaddimahnya harusnya adalah kalimat yang menarik perhatian pembacanya agar dia bisa mau membaca sampai selesai. Tapi kalau dalam konteks hanya sekedar mendeskripsikan sesuatu saja, misalnya sebuah tempat, contoh misalnya indama taktub masalan anil qaryah allati ulida fiha waliduka masalan, kamu mau mendeskripsikan desa tempat kelahiran orang tuamu misalnya, misalnya kamu
pergi ke sana pertama kali dan kamu ingin menuliskan deskripsi tentang itu, maka muqaddimahnya adalah misalnya apa yang menyebabkan, nah, al-munasabah allati awsalatna ila hadzal makan. Apa yang menyebabkan kamu akhirnya pergi ke sana? Misalnya katakan agenda keluarga, orang tua mengajak saya liburan atau mengajak saya ketika libur lebaran, ketika Idul Fitri, untuk pulang kampung. Nah, ini kesempatan pertama saya pulang kampung ke desa tempat kelahiran orang tua saya misalnya. Nah, itu sebagai muqaddimah. Yang isinya nanti intinya adalah deskripsi desanya, tempatnya, bukan tentang liburannya, tapi deskripsi desanya yang ingin kita bahas. Nah, muqaddimahnya adalah hal yang menyebabkan kita pergi ke sana misalnya. Itu contoh, dan bisa apa saja muqaddimah itu. Baru nanti masuk ke al-amru tsani, wasfu syai' al-ijmali. Deskripsi secara umum dulu. Kalau dalam konteks wasful qaryah, kira-kira kalau dalam deskripsikan desa, yang umumnya apa? Yang umumnya pasti kalau di sini apa di sini? Dikatakan dalam buku ini natahadats fi wasfi syai' al-ijmali an launihi, hajmihi, au mawqi'ihi wa ma yuhitu bihi, au al-manzar al-'am kama yabdu lin-nadhir ilaihi. Kalau dalam konteks benda mungkin iya ya, launuhu, hajmuhu. Tapi kalau dalam konteks tempat mungkin ini mauqi'uhu wa ma yuhitu bihi, lokasinya dan suasana di sekitarnya. Dia dikelilingi oleh apa? Misalnya desa itu dikelilingi oleh pegunungan. Nah, lokasinya di mana? Dataran tinggi, dataran rendah, di kabupaten mana, di provinsi mana misalnya. Awal manzar al-am kama yabdu lin-nadhir ilaihi, atau pemandangan yang umum yang pertama kali yang kita lihat ketika berkunjung ke sana. Oh, masih banyak hijau-hijauan, masih suasananya masih asri, kita masih bisa menemukan hijau-hijauan, sungai, airnya bersih dan lain sebagainya, suasana sejuk. Nah, itu secara umum. Thumma an-nuqta ats-tsalitsah al-wasf wasful ajza atau al-wasf at-tafsili. Apa tadi? Wasful ajza itu maksudnya apa? Mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di dalamnya, detail-detailnya. Makanya saya bahasakan di dalam PPT di situ al-wasf at-tafsili. Deskripsi secara detail. Ya, baru di situ nanti bicara tentang misalnya warga desa di situ ramah, terus kebiasaan warga di situ bagaimana, misalnya sering bergotong royong dan sebagainya, atau mata pencarian warga desa itu apa, atau yang lain-lainnya yang sifatnya lebih spesifik dari keterangan umum tadi. Thumma nuqtah ar-rabi'ah asy-syu'ur wal awatif. Asy-syu'ur wal awatif tentang kesan yang atau ihsas nafsi kita tentang desa itu. Ini sebenarnya hampir sama dengan pembahasan kita di pertama ya. Naktubu fihi ma tarakahu fi anfusina manzaru syai' al-'am aw juz'un min ajza'ihi. Kita menulis apa yang atau kesan apa yang kita dapat dari manzaru syai' al-'am yang ada di desa itu, atau juz'un min ajza'ihi. Bisa berupa hub atau karah, bisa berupa rasa senang atau rasa benci, nggak suka dengan suasana di sana. Hanin atau nufur sama, ini artinya senang. Nufur itu ya maksudnya sama, hampir sama dengan hub dan karah. Istihsan atau istihjan, istihsan dari kata hasan, ya sama intinya. Istihsan itu memperindah gitu, artinya menganggap ya, apa yang ada di sana adalah sebuah keindahan. Kalau istihjan ini artinya istiqbah, lawannya dari istihsan, atau ya itu tadi menilai buruk suatu tempat gitu. Itu kesan yang ditinggalkan dan tidak masalah ya kan, sesuai dengan realnya seperti apa yang kita rasakan. Waqad yudhkar kulluhu khilala mu'alajati al-mawdu' al-wasfi duna an nufrida lahu qisman khasan fil mawdu'.
Dan kadang juga ini semuanya bisa ditulis secara umum dalam sebuah tulisan tentang wasaf al-makan, tidak perlu. Kalau ini kan dibuat satu paragraf khusus ya, bisa jadi kita dari paragraf pertama sudah menuliskan tentang kesan yang kita dapatkan ketika mendeskripsikan suatu tempat gitu. Jadi tidak mesti jadi satu paragraf khusus. Nah, ini cuma upaya dalam membuat sebuah tertib dalam kitabatul wasaf. Baru terakhir an-nihaya wal khitam. An-nihaya atau al-khitam. ماذا نكتب هنا؟ نختم الموضوع الوصفي بالأثر الذي تركه فينا ورأينا الخاص في الشيء الذي وصفناه. Sama ya, al-athar ini efek atau ya kesan yang ada di kesimpulan secara umum tentang penilaian kita tentang tempat atau sesuatu yang kita deskripsikan. Nah, ini tidak mesti seperti ini, tapi idealnya seperti ini. Artinya di pertemuan pertama kan kita bahas ada tertib al-wasaf itu bisa minal am ilal khas, minal ausa ila adiyaq, atau sebaliknya khas ilal am. Nah, kalau di sini kan berarti ijmal, berarti kan am, minal am ila al khas at-tafsili. Wasful ajza ini kan berarti al khas. Nah, itu hanya metode saja, tertib bebas kita mau menulis seperti apa, tergantung objek yang kita tulis. Seperti yang kita sampaikan, bisa jadi kalau ketika mendeskripsikan orang misalnya, atau mendeskripsikan badut, saya sampaikan sebelumnya, yang paling menarik perhatian kita adalah rambut keritingnya yang warna-warni atau hidungnya yang merah besar. Itu yang kita mulai dari yang meninggalkan kesan pertama kali, dari situ dulu misalnya yang deskripsikan orang, boleh saja gitu. Jadi yang pertama kali meninggalkan kesan unik di dalam ketika melihat tempat atau benda atau orang, kita mulai dari situ dulu mendeskripsikannya, nggak apa-apa. Nah, ini hanya upaya untuk itu. Nah, untuk latihan di pertemuan ini, saya berharap nanti semuanya saya berharap akan antum buat kelompok gitu. Kalau di kelas sebelumnya kelas A dan C kemarin kita praktek dengan kelompok, jadi buat deskripsi tapi dalam kelompok, tidak nulis sendiri-sendiri, dikerjakan secara bersama, karena saya tahu pasti penguasaan kosakata ini masih minim gitu kan, masih banyak yang minim, masih perlu banyak baca, makanya kita kerjakan bersama dulu, nanti baru ada waktunya kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, jadi buat kelompok, sejumlah anggota kelas ini berapa ya? Jumlah itu berapa ya? 20 ya kalau nggak salah. Nanti dibagi 4 kelompok, 21. Nah, dibagi 4 kelompok, silakan diatur sendiri karena saya tidak bisa hadir langsung. Mungkin diurut abjad saja, misalnya 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 21. Ada yang 6 orang berarti satu grupnya. Nah, silakan buat deskripsi tempat nanti. Al-maudu huwa Jami'atul Azhar al-Indonesia. Tapi kita hanya ngambil 2 poin ini saja. Wasfu syai' al-ijmali sama wasfu al-ajza atau al-wasf at-tafsili. Deskripsi secara umum dan deskripsi secara detail, secara khususnya. Nah, itu yang saya minta. Jadi semuanya menulis tentang judul Jami'atul Azhar al-Indonesia, dari sisi yang umumnya dan yang spesifiknya. Boleh pakai mukadimah, boleh juga mukadimahnya langsung masuk ke dalam paragraf yang wasaf ijmali, tidak apa-apa. Jadi intinya paling minimal harus dibuat dalam 2 paragraf. Nah, itu tugasnya. Jadi tolong dikerjakan tugas itu, nanti dikumpulkan di grup saja, grup WA. Silakan nanti ditulis di filenya nama anggota kelompoknya juga, kelompok 1, 2, 3, 4. 1 berarti absen 1 sampai 5, 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Oke, itu tugasnya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ingin melihat dulu contoh.
Nah, di awal ini memang saya selalu berharap antum mencari contoh, karena saya tahu kita pasti di awal-awal menulis itu adalah tantangannya adalah kosakata. Nah, kalau kosakata masih minim, bagaimana mau nulis? Nah, maka ini contoh, ini silahkan antum membaca sendiri. Tapi saya juga ingin membahas beberapa judul sekilas saja sebagai gambaran bagaimana sebuah wasf itu ditulis, gimana sebuah wasful amakin itu ditulis. Nanti kita akan coba lihat beberapa contoh di sini. Yang pertama, mulai dari mana ya? Contoh di sini ada ghurfatu talibin gharib. Nah, ini pendek sekali ya. Nah, jadi ini penggalan dari sebuah tulisan panjang gitu. Makanya di sini ada mulai dari titik-titik. Anasirnya cuma ada 2 poin. As-su'ud ilal ghurfah sama wasfuha atau wasfu ma fiha min athath. Jadi nuqtah al-ula, bagaimana di sini penulisnya ini sampai ke dalam ghurfah talib gharib ini. Talib gharib ini apa? Talib yang aneh gitu ya, mahasiswa yang pokoknya yang beda sendiri dari teman-temannya. Bagaimana dia bisa sampai ke sana, yaitu dengan as-su'ud ilal ghurfah, naik ke ghurfah itu dengan sulam, nanti diceritakan. Setelah itu baru dia mendeskripsikan kamar itu, bagaimana kamar itu, apa saja isi perabotannya dan bagaimana kondisi di dalamnya. Unzur nukta ini mungkin sebelumnya paragraf panjang ya, tapi di sini dia ambil penggalan. Wasa'atu sullaman kharijiyan wa'iran yastanidu ila janibil burj. Lalu saya naik tangga luar, tangga bagian luar. Wa'ir ini apa ya, yang udah jelek lah tangganya gitu. Tangga yang sudah jelek, yang yastanidu ila janibil burj, yang posisinya nyandar ke burj, tiang atau tower gitu. Thumma jadzabtu ritaj al-bab al-azim, lalu saya menarik pintunya ila syamal, ke arah utara, ila shimal, mungkin ke kiri ya, ila shimal atau ila syamal, ini ila shimal mungkin ya, ke kiri, atau bisa juga ke ila syamal. Syamal berarti ke depan gitu ya, ke utara. Wa dakhaltu fa idza manzarun la ansahu ma hayitu. Lalu saya masuk, ternyata ada pemandangan yang saya tidak akan lupakan selama hidup saya. Nah, lihat tabir tentang ini, la ansahu ma hayitu. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini bisa kita pakai dalam hal yang lain. Nah, begitu juga dengan asmaul asya seperti ini. Ar-ritaj ini artinya al-bab al-azim, dan al-buruj, ada sulam khariji. Nah, mustalahat seperti itu kadang perlu juga kita perkaya gitu, karena kita biasanya tahu bendanya tapi sifatnya kita tidak tahu. Nah, jadi selain menghafalkan asmaul asya atau asmaul amakin, kita juga perlu menghafalkan muwasafatnya, kita perlu menghafalkan sifatnya. Nah, sifat-sifat apa biasanya? Kalau kaca, misalnya kaca yang bening, kaca yang retak, kaca yang pecah. Nah, nanti di sini dibahas, ada pembahasan tentang kaca juga. Kalau kayu yang rapuh seperti apa. Nah, itu sifat-sifat itu kan kadang kita tidak pernah membahas itu. Kalau kita tidak baca, kita nggak tahu. Karena kita tidak pernah berada di kondisi yang membutuhkan kalimat itu kadang. Nah, makanya perlu untuk membaca contoh-contoh deskripsi seperti ini. Nah, ini baru deskripsi tentang kamarnya. Apa dia bilang di sini? Ghurfatun wasi'ah tashghulu misaha wasi'ah. Lihat penggunaan kata tashghulu misaha wasi'ah. Ini bisa dipakai. Misalnya Jamiatul Azhar tashghulu misaha wasi'ah. Artinya ini kamar yang luas, yang memakan tempat yang besar gitu ya. Misaha wasi'ah. Berarti misalnya Jamiatul Azhar ini memakan area yang sangat besar sekali. Di bahasa Indonesia kan ini mungkin memakan tempat gitu ya, bukan tashgol itu bukan berarti syugul, sibuk, tidak. Artinya dia menempati lah ya, bukan memakan. Dia menempati area yang sangat luas. Tashgol misaha wasi'ah. Nah, ini ungkapan-ungkapan gini kalau nggak baca, nggak terbiasa kita dengan ini.
Taib. Karena kita biasa selalu berangkat dari terjemahan. Kadang ungkapan di bahasa Indonesia itu ketika muncul dalam bahasa Arabnya berbeda. Nah, ungkapannya, katanya berbeda. Seperti tadi misalnya kita mau menerjemahkan uh, oh apa namanya, uh, ruangan ini makan tempat yang sangat besar sekali misalnya. Nah itu kan memakan tempat, nggak mungkin kita terjemahkan dengan yakulu makanan atau yakhudhu makanan. Mungkin paling yakhudhu masih mending ya, kalau yakulu yang parah. Nah, udah jelas salah. Nah ternyata ada ungkapan yang lebih tepat, ya ini tashgolu misaha wasi'ah. Nah, oke, kita lanjutkan. Biha syubbakani kabirani. Biha itu artinya fiha, karena ba ini bisa berarti fi. Di dalamnya ada syubbakani, dua jendela yang besar. Dzu qawati minal hajar. Lihat penggunaan kata dzu. Misalnya talibun dzu lihyatin tawilah, mahasiswa yang punya jenggot yang panjang. Kitabun dzu ghilafin jamil, buku yang mempunyai cover yang sangat bagus. Nah itu dzu, penggunaan dzu. Nah, qawati minal hajar, pecahan batu atau potongan-potongan batu. Apa maksudnya? Jendela yang besar yang ada potongan-potongan batunya. Nah ini menggambarkan tentang kekacauan kondisi kamarnya gitu. Jendela mungkin diganjel batu, atau ya itulah yang ingin disampaikan dalam tulisan ini, bagaimana ruangan ini kacau lah bentuknya gitu. Zujajuha mughabbar wa mukassar. Lihat di sini, semakin kita baca lebih dalam, kita makin tergambar kekacauan kondisi kamar si talib gharib ini. Kacanya, kaca dari jendela itu tadi, huma ini kembali ke syubbakani. Kacanya mughabbar dari kata ghubar. Jadi kacanya berdebu, wa mukassar, dan pecah atau retak lah mungkin, karena si kaca masih ada di situ gitu. Mungkin retak. Fiha midfa'ah atau midfatun atau midfa'ah, ini hilang hamzahnya. Midfa'ah murtafi'ah. Jadi ada penghangat yang tinggi. Dhatu qawaim minal khashab al-mudalla fi ghairi diqqah. Dhatu qawaim, yang memiliki kaki atau stand ya, stand dari kayu. Al-mudalla, mudalla ini ya bisa dikatakan yang bergelombang, yang mungkin yang udah jelek lah, udah rapuh gitu. Fi ghairi diqqah. Wa laysa fi hadhihi al-ghurfah min athathin ghair kursiyaini aliyaini. Ini udah titik ya tadi ya, titik. Dan tidak di ruangan ini tidak ada perabotan kecuali dua kursi yang tinggi, aliyaini. Masnaduhuma minal khashab al-masqul, yang sandarannya dari kayu yang dilapisi lah, yang di cover, yang dibungkus. Al-khashab al-masqul, ada lapisannya. Wa dhiharatuhuma min qumash ramadi tughayyiru launahu. Ziharah ini bagian atasnya ya, covernya, penutupnya lah, terbuat dari kumash ramadi. Apa ramadi itu? Laun, armat, ramadi, coklat, dari kain yang berwarna coklat yang mengganti warnanya. Artinya warna aslinya ketutup sama kain ini. Fama tastati'u an ta'rifa aslahu, yang enggak ketahuan warna aslinya apa karena ketutup dengan kain ini. Wa min dadah kabirah, selain kursi ini tadi ada min dadah kabirah. Min dadah itu meja, maktab, tawilah, meja yang besar. Ala janibin minha khubzun mulaffaf fi khuwan, yang di atasnya, di sebagian di atasnya itu ada khubzun, ada roti di atas, mulaffaf fi khuwan, yang roti lipat gitu, roti lapis mungkin ya. Fi khuwan itu artinya maidah ya, meja makan, pokoknya tempat makanan lah. Khiwan bukan khuwan, khiwan. Wa 'alal janib al-akhar awraqun wa kutubun muba'tsarah muhawwashah, dan di sisi yang lain ada awraq wa kutub muba'tsarah, ada dokumen-dokumen atau kertas-kertas, wa kutub, buku-buku berantakan, enggak beraturan. Artinya di sini menggambarkan apa coba?
Di atas meja ada buku, dokumen berantakan, ada makanan. Artinya betapa berantakannya kamar itu. Meja aja makanan sama buku-buku berantakan nyampur gitu. Thumma sarirun dhu a'midah nakhirah. Terus ada sarir, tempat tidur yang tiangnya nakhirah. Nakhirah ini mungkin ya kasar ya, atau berkarat lah gitu. Wa suturun minas suf al-azraq. Suf ni wall, ya, bahan kain gitu ya, wall lah ini. Sutur itu sitar, cover, bed cover maksudnya di sini. Gilafnya sarir tadi. Jadi penutup kasur ya, maksudnya bed cover dari suf al-azraq, dari wall yang berwarna azraq, biru ya. وقد حصرت حول الأعمدة حتى تأذن للنسيم أن يدخل من الشباك المفتوح وللشمس أن تلقي أشعتها على اللحاف المنشور. Lalu saya hasartu di sini mungkin kalau dicari di kamus artinya sebenarnya berteriak, sorok, tetapi mungkin ya katakanlah ya berteriak, atau anggaplah ini artinya misalnya, saya tidak tahu ini maksudnya apa, berteriak lalu ta'dzan lin nasim an yadkhula min asy-syubbak al-maftuh, lalu udara masuk melalui jendela itu, jendela yang al-maftuh yang terbuka. Artinya mungkin anggaplah kita ubah di sini bukan hasartu ya, lalu saya geser imat itu tadi, a'midatus sarir tadi, sampai akhirnya udara masuk melalui jendela dan sinar matahari juga masuk menyinari yang sinarnya masuk menyinari al-lihaf al-mansur, selimut yang terbentang gitu. Artinya mungkin sebelumnya tertutup gelap gitu saja ya, lalu saya buka itu, saya geser kasurnya sampai akhirnya udara bisa masuk, lalu sinar matahari bisa masuk. Nah, intinya di sini menggambarkan bagaimana kacau berantakannya kamar si Thalib Gharib ini tadi. Nah, ini satu contoh, dia mendeskripsikan kamar saja. Lihat bagaimana deskripsi kamar yang kondisinya seperti itu jadi sebuah tulisan yang panjang seperti ini. Nah, ini kan ya'tamid ala quwwatil mulahazah. Nah, ini kan atas pengamatan yang sangat detail. Dia melihat bagaimana dia melihat kondisi kasurnya, mejanya berantakan, ada makanan, ada ini. Ya kira-kira seperti apa yang kita lakukan? Oh, kamu mengunjungi kamar atau ruang kamar temanmu misalnya di rumahnya. Oh, kamarnya ini pas saya kesana rapi, ada ini. Oh, kamarnya dia, tempat kos-kosannya dia nih, oh berantakan banget. Misalnya di bajunya ditaruh di mana-mana, digantung, ada puntung rokok di mana-mana, gelas habis ngopi nggak pernah dicuci sampai gelasnya hitam. Nah, itu kan kita lihat kadang, dan kadang otak kita merekam itu. Nah itu bisa disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, seperti inilah jadinya contohnya. Kita pindah ke contoh yang lain. Ada beberapa, nanti saya takut terlalu panjang ini. Berapa lama ini? Oh, udah 30 menit lebih ya. Ini ada wasfu Korea, bagaimana di sini menceritakan tentang Korea. Pertama, makanu qiyamil Korea, di mana Korea itu berdiri atau posisinya, lokasinya di mana, kehidupan orangnya bagaimana, hewan-hewan yang ada di sana bagaimana. Maksudnya kan kebanyakan biasanya orang di desa itu beternak gitu ya, jadi hidup bersama hewan-hewannya di sana. Beda kondisinya dengan di kota, yang misalnya orang yang hidup di komplek, mana boleh memelihara hewan di dalam perumahan gitu ya, atau klaster gitu. Terus turuquha wa manafidhuha, jalan yang ada di desa itu seperti apa, naik turunkah misalnya, berbatukah, dan lain sebagainya. Ba'du ma yuhaitu biha, kondisi sekelilingnya seperti apa. Terus wasful qurawiyin, orang-orang desa, warga desa, mendeskripsikan warga desa. Wujuhuhum, ahwaluhum, kondisi mereka. Ahadithuhum, apa yang mereka bicarakan, yang menjadi topik pembicaraan mereka. Nah, itu 5 poin yang dibicarakan dalam teks ini. Nanti panjang, ini bisa antum baca sendiri sebenarnya. Cuman memang mufradatnya agak susah. Pertama, di mana lokasinya Korea ini? Murtafa'un minal ardi qama alaihi qubabun mutalasiqah.
Kalau dicari secara ini satu persatu maknanya, kubab ini artinya kubah, apa ya, kubah kubah yang berdekatan, eh, berdempetan gitu. Jadi Korea ini berada di dataran tinggi yang di sana banyak eh, kubah-kubah yang berdempetan. Mungkin maksudnya di sini adalah atap-atap rumah, eh, apa, desa itu rumahnya berdempetan gitu. Ini kondisi yang langka sebenarnya. Biasanya desa kan jarang-jarang ya rumahnya tidak berdempetan gitu. Maksudnya jarang-jarang itu ya berjarak lah, ada halaman, jarak antara satu rumah dengan yang lain tidak berdempetan. Tapi di sini dikatakan kubabun mutalasiqah, mungkin atapnya berdempetan gitu. Saqafu habitin. Nah, ini tidak dijelaskan failnya. Intinya adalah hum, ya, ini ahlul qaryah berarti. Hum saqafu habitin. Mereka menutupnya atau kubab tadi dilapisi oleh tanah. Jadi ini kondisi desa yang sangat ini sekali, pedalaman sekali kelihatannya. Apa, atapnya dilapisi oleh tanah. Wa hamaluha bil alaf wal hatab. Lalu ya, apa, yang tanah itu diangkut dengan al alaf wal hatab. Jadi ada hatab dengan kayu bakar. Alaf ini apa ya, coba dicari lah nanti. Wa jammaluha bi syurfatin minar rawth al yabis. Apa, di sini dilapisi juga dengan ar-rawth, itu kotoran ya, kotoran ya, hewan yang sudah bercampur tanah gitu ya. Raus al-yabis yang sudah kering. Tapi ya intinya karena tadi atap ini kan dilapisi oleh tanah yang di situ udah tercampur kotoran dan lain sebagainya. Wa ja'alu butunuha masrahan li syatta al-awalif wad dawajin min al-kilab wal qitat wal ujul wad dajaj. Dan butun ini maksudnya dalamnya ya, dalam rumah itu. Ini jangan dibayangkan kondisi Korea sekarang ya, ini mungkin Korea yang sangat pedalaman sekali. Jadi di dalamnya butun itu kan posisi di tengah, maksudnya tengah rumah, dalam rumah itu menjadi masrah lisyatal awalif. Awalif ini hewan-hewan ternak, hewan-hewan jinak gitu. Menjadi tempat untuk hewan. Jadi rumah, di situ orang tinggal, di situ juga hewannya juga tinggal gitu. Ada kilap, ada anjing, kucing. Al-ujul itu ijlun, baqarah, sapi. Ad-dajaj, ayam. Summa jama'u baina qa'atil insan wa zaribatil hayawan fi fina'in wahid. Jadi mengumpulkan intinya manusia dengan hewan hidup di satu di satu tempat gitu, dalam satu halaman, dalam satu rumah. Mungkin di sini artinya saya tidak tahu ini kenapa ini digambarkan seperti ini desanya, rumah-rumahnya menyatu dengan hewan, antar manusia menyatu tinggal di sana. Al hadits yamtaziju bil khuwar, obrolan orang bercampur dengan khuwar ini maksudnya adalah ya teriaknya hewan itu, suara-suara hewan. Al madghu yajtabihu bil ijtirar. Al madghu itu kan orang ya, mengunyah dalam konteks manusia, orang mengunyah. Ijtirar itu ngunyah juga tapi hewan. Jadi kunyahannya manusia nyatu gitu dengan hewan, artinya karena mereka hidup bersama dengan hewan ternaknya. Warrajul wathaurul baqarah ya'ishuna sawasiya fi ishtirakiyah wahidah. Manusia, sapi laki-laki, sapi jantan, sapi betina, semuanya hidup dalam satu kondisi ishtirakiyah wahidah, dalam ya bersama lah, hidup bersama. Wala yu'addika ila hadhihi ad-duwairat maslakun wasi' wala tariqun masyru'. Nah, jalan ke desa ini kamu tidak akan menemukan jalan yang luas ketika masuk ke desa ini. Innama hiya tawaif tafattahat kulla ta'ifa minha ala zuqaq dayiq ghairu nafith. Ya, intinya dia terputus-putus, terus ada gang ya. Bukan apa, zuqaq ini maksudnya ya gang ya, jalan kecil maksudnya. Jalan kecil yang kadang bahkan ya sempit sekali gitu. Zuqaqun dayiq ghairu nafidhin. Walan tastati ad-dukhul fi hadha az-zuqaq illa min at-tariq ad-da'ir haula al-qaryah. Dan kamu tidak bisa masuk ke zuqaq ini, gang ini atau jalan kecil ini, kecuali dari
jalan ad-dair itu maksudnya lingkaran, mungkin ada bundaran gitu ya. Nah, dari bundaran yang ada di haulal qaryah. Ya, ini intinya kondisi yang digambarkan tentang qaryah itu. Bala qad yashuqqul qaryah manfadhun sa'id wa habit. Kadang dan di situ juga ada qaryah ini dibelah oleh jalan yang sa'id wa habit, naik turun. Sa'id itu naik, habit itu turun, al-hubut. Munhadir muta'arrij wa'ir. Munhadir muta'arrij wa'ir. Munhadir itu ya menurun gitu, muta'arrij belok-belok, wa'ir itu jalannya jelek, kondisinya buruk. Walakinnahu bainal fajawat wal hufar. Dan juga ada fajawat. Fajwah itu ya lubang-lubang, hufroh sama fajawat. Dia ada fajwah itu celah sebenarnya, tapi ya maksudnya mungkin jalannya itu berlubang gitu, udah naik turun belok-belok, kondisinya buruk terus berlubang. Wah, ini sudah kacau lah. Ini intinya Korea ini sangat terbelakang sekali kelihatannya, wilayah 3T kayaknya ini. Oke, intinya seperti itu bagaimana dia mendeskripsikan Korea. Ada Nuzha ala Syati, gimana dia mendeskripsikan. Di sini ada Buzugus Syams, terbitnya matahari dan lain sebagainya. Di sini bisa antum baca sendiri. Banyak sekali contohnya, dan intinya adalah bagaimana kamu ketika baca teks-teks seperti ini mufradatnya diambil. Tadi kan ada tariqun sa'id wahabit, muta'arrij, jalan yang naik turun, muta'arrij, berkelok-kelok gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk dalam menulis deskripsi sebuah tempat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Panjang sekali ini, saya merekam sampai 41 menit. Intinya adalah saya mohon maaf tidak bisa langsung live untuk hari ini. Jadi saya sajikan materinya melalui rekaman ini, dan saya sebenarnya ingin praktek hari ini dalam breakout room, dalam grup, tapi ya sudah kita jadikan tugas saja. Silakan nanti antum kumpulkan melalui grup. Kalau bisa hari ini lebih baik. Saya kasih waktu, tapi sampai besok ya, sampai besok malam. Silakan dikumpulkan melalui grup. Jadi ada 4 tugas nanti, ada 4 grup ya, ada 4 file yang harus diupload di dalam grup kita. Demikian pembagian grupnya tadi, opsi saja dari saya 1 sampai 5, 6 sampai 10. Kalau ada kesepakatan antar antum sendiri nggak apa-apa juga, boleh saja. Tapi kalau mau gampang ya seperti tadi, urut absen saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ma'an najah fi umurikum. Jadi tulis tentang, saya ulangi sekali lagi, tulis tentang Jamiatul Azhar Al-Indonesia, dan yang diminta hanya 2 poin saja, yaitu wasaf al-ijmalinya sama wasaf tafsili, deskripsi secara umumnya dan secara detailnya. Apa yang umum dari Jamiatul Azhar, misalnya lokasinya, dia posisinya di tengah kota, dikelilingi oleh perkantoran dan lain sebagainya, atau dekat dari stasiun MRT dan lain sebagainya, dekat dari pertokoan, Blok M dan lain sebagainya. Terus statusnya sebagai universitas swasta Islam atau seperti apa, terserah. Nah, nanti detailnya dia apa? Detailnya mungkin program-program yang ditawarkan di sana, ada berapa fakultas, ada berapa prodi, atau bagian-bagian dari Jamiah Azhar itu apa saja. Dia ada perkantoran, ruang kelas, maktabah, dan lain sebagainya. Itu bisa didiskusikan bersama teman-teman di kelompok. Jadi kalau bisa buat dulu tasmim, buat mapping dulu apa yang mau ditulis di paragraf pertama, apa yang mau ditulis di paragraf kedua, disepakati, baru setelah itu ditulis bagaimana ungkapannya dalam bahasa Arabnya, biar tertata dengan rapi. Hadza wa nakhtatim hadzal liqa bi alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi